Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral video warga binaan Lapas Kelas 2 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sedang menikmati musik sambil berjoget. Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang digerebek Polres Empat Lawang, BNN, dan TNI. Diduga karena rem tidak berfungsi, sebuah alat berat menabrak sebuah gerai isi ulang pulsa ponsel di Talang Ubi. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah alat berat menabrak sebuah gerai isi ulang pulsa ponsel di Talang Ubi, Kabupaten Pali. Akibatnya gerai isi ulang itu hancur. Gerai isi ulang pulsa di Jalan Tebing Atmojo, Talang Ubi, Kabupaten Pali, hancur setelah ditabrak kendaraan alat berat Sabtu pagi lalu. Hampir seluruh bangunan gerai berikut peralatan yang ada di dalamnya rusak parah. Bagian depan toko hancur, bahkan sebagian bangunan juga runtuh hingga menimpa sebuah mobil sedan dan 1 unit motor yang ada di dalam gerai. Insiden ini bermula dari adanya proyek pengerjaan jalan tak jauh dari gerai. Namun, saat alat berat melintas dan jalan menurun, tiba-tiba alat berat jenis aspal Visioner meluncur tak terkendali hingga menghantam gerai. Diduga rem dari kendaraan alat berat tidak berfungsi maksimal. Kendaraan aspal finisher. Oh, ada pekerjaan proyek aspal ya? Iya. Itu apa yang itu habis ini? Kendaraan 1 unit, terus kendaraan pemotor, Scoopy, merek Scoopy, terus alat-alat counter, aksesori counter, kulkas, terus etalase, terus stabilizer. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik gerai ditaksir menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakub Satlantas Polres Pali. Sementara pihak kontraktor mengaku siap mengganti semua kerugian yang dialami korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sebuah truk tronton yang mengangkut kontainer terperosok di Jalan Lintas Gasing Kabupaten Banyuasin. Diduga rem tangan tidak berfungsi sehingga truk mundur dan terperosok ke rawa-rawa. Truk pengangkut kontainer ini terperosok di rawa-rawa di Jalan Lintas Gasing Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Bagian depan truk yang masuk ke dalam rawa juga membuat kepala truk terangkat. Kejadian ini terjadi saat sang supir memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Merasa aman, sopir pun turun dan meninggalkan truk. Namun diduga rem tangan truk tidak berfungsi dengan baik sehingga truk akhirnya berjalan mundur dan terperosok di rawa-rawa. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Banyuasin terpaksa memberlakukan buka tutup jalur untuk mengatur lalu lintas 2 jalur yang tertutup badan mobil. Mobil ini berhenti, kemudian sopirnya turun dan tiba-tiba mundur terus masuklah ke dalam itu. Kemungkinan remnya tidak berfungsi atau rem tangannya tidak berfungsi. Ya. Mobil baru bisa dievakuasi setelah petugas mengerahkan alat berat untuk memindahkan mobil. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ardian Saputra melaporkan dari Banyuasin. Petugas pemadam kebakaran melepas cincin yang mengikat jari seorang remaja di daerah Talang Ubi, Kabupaten Pali. Petugas pun harus ekstra hati-hati saat memotong cincin agar tidak melukai jari. Dengan ekstra hati-hati, petugas Damkar Kabupaten Pali memotong bagian demi bagian cincin di jari Fikri, warga Talang Ubi dengan menggunakan alat potong besi. Sambil memperhatikan tiap tindakan, petugas memastikan selama proses pemotongan cincin tidak melukai jari Fikri. Untuk mengurangi panas besi saat pemotongan, air selalu disiram di cincin yang menempel di jari remaja ini.
Cincin yang awalnya dibeli di sekolah diketahui sudah lama melekat hingga membuat jari tangan Fikri membengkak. Butuh waktu 30 menit untuk dapat mengevakuasi cincin dari jari manis Fikri. Akan evakuasi cincin dalam waktu kurang lebih 30 menit. Si pelapor dapat lepas cincin dalam keadaan selamat. Apa saja Pak alat yang kita gunakan? Alat yang digunakan itu gerinda mini dan peralatan yang lainnya. Diimbau bagi warga untuk tidak mengenakan atau menggunakan cincin yang sudah dirasa tidak muat. Ini untuk menghindar jari membengkak karena aliran darah tersumbat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Uji coba makan siang bergizi gratis untuk pelajar di Kabupaten Pali mulai dilaksanakan dengan sasaran pertama siswa sekolah luar biasa atau SLB. Makanan disajikan dalam kemasan terdiri dari nasi, ayam, sayur, dan buah segar. Diharapkan makanan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa. 150 siswa sekolah luar biasa SLB Negeri Pali yang setara dengan SD, SMP, dan SMA ini untuk pertama kalinya ikut merasakan makanan bergizi gratis pada Jumat siang pekan lalu. Uji coba makan gratis saat makan siang ini dibagikan oleh petugas Polres Pali bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Porsi makanan disajikan dalam kemasan terdiri dari nasi, lauk pauk, ayam, sayuran, serta buah, air mineral, dan juga susu kemasan. Makanan bergizi gratis ini disantap bersama-sama di dalam ruang kelas. Makan siang bergizi gratis ini juga untuk mendukung program dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Polres Pali melaksanakan kegiatan pembagian makanan bergizi yang telah dicanangkan oleh Presiden kita terpilih dan nanti Pak Prabowo. Kami mendukung sepenuhnya untuk program makanan bergizi yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Kita dengan makanan bergizi bagi anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan dan sebagai anak-anak penerus bangsa nanti kelak. Meski uji coba pertama kali dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pali, pihak sekolah akan tetap mengevaluasi agar program ini bisa berjalan dengan baik. Diharapkan makanan bergizi gratis ini akan memenuhi kebutuhan gizi anak, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.